Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, berlapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan masjid, keberkahan majelis ta'lim, keberkahan waktu subuh. Mudah-mudahan keberkahan ini, cahaya masjid ini bisa mencahayai keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dikumpulkan di akhirat kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Balad ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidin wa ma walad la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Walid artinya adalah ayah. Walid ayah, walidah ibu. Wa walidin wa ma walad, Allah bersumpah dengan demi ayah, demi ayah, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Loh, ayah melahirkan, bapak melahirkan. Wa walidin wa ma walad, dan demi ayah, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Yang melahirkan siapa? Ibu. Tapi ayat ini mengatakan wa walidin wa ma walad, ayah melahirkan. Ya, berarti di mana ayat yakhruju min bainis sulbi wat taraib? Anak itu keluar dari tulang sulbi dan taraib. Berarti ayah melahirkan. Cuman
dititipkan di rahim ibu, karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang ibu yang luar biasa. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali itu layak dan patut untuk menjadi perhatian. Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu penting. Jangan main-main dengan waktu, jangan buang-buang waktu. Was-subhi, demi waktu subuh. Wad-duha, wal-laili, wan-nahar, penting waktu. Wat-tini, waz-zaitun, berarti ini layak mendapatkan perhatian kita. Ada apa? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, wal qamari, demi bulan, wasyamsi, demi matahari, wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan apa yang dilahirkannya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap ayah itu penting. Peran ayah itu sangat luar biasa. Kalau seseorang menganggap dirinya dia ayah di rumah, dia bapaknya anak-anak di rumah, tapi dia tidak menganggap posisinya penting, atau dia tidak menjadi ayah sebagaimana yang diharapkan, berarti dia tidak mementingkan sesuatu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah bersumpah dengan ayah, wa walidin wa ma walad, dan demi ayah, demi bapak, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Kalau ayat ini berbicara tentang melahirkan, seperti yang tadi, ayah melahirkan, tapi itu dititipkan di rahim ibu, sehingga ibu yang melahirkan. Berarti ayat ini juga berbicara tentang ibu. Berarti ayah dan ibu, Masya Allah, itu perannya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengambil peran itu sebagai peran penting dalam kehidupan kita, berarti kita menganggap kecil sesuatu yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walidin wa ma walad, banyak tafsirannya ayah dan yang dilahirkannya. Ada yang menafsirkan bahwa walid Nabi Adam dan anak keturunannya. Ada yang menafsirkan walid Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ayah, dengan orang tua, yang itu nanti ibu juga termasuk di situ. Ini menunjukkan betapa penting kedudukan ayah, ibu, orang tua di dalam keluarga. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 21 yang mungkin sudah sering kita
hafal juga bersama. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Coba Pak, apa artinya Pak? Pak, artinya apa? Artinya dari surat, baca artinya apa enggak? At-Tur ayat 21. Wallazina amanu, At-Tur ayat 21. Tur surat berapa? Tur surat 51 ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ya. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, sekali lagi. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka. Sudah, cukup. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, maka kami pertemukan. Ya. Coba. Al-haqna itu artinya kami. Kami itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kaminya kita, tapi kaminya. Kami itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan, maka mereka sama-sama masuk surga. Tetapi ternyata surganya ayah dan ibu itu jauh lebih tinggi dibanding surganya anak. Ayat ini berbicara tentang anak-anak dan orang tua semuanya insya Allah masuk surga. Tapi karena kesolehan yang luar biasa, tingginya kesolehan ayah dan ibu, sehingga anaknya itu tidak sanggup mengikuti kesolehan ayah dan ibu, sehingga surga orang tua itu jauh di atas surganya anak. Beda tingkatan. Wal jannatu mi'atu darajah. Surga itu 100 tingkatan. Satu tingkat dengan yang lainnya itu ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Saya tanya jamaah di masjid di mana-mana, tidak tahu berapa jaraknya antara langit dan bumi. Tidak tahu. Di sini ada yang tahu berapa kilo jaraknya langit dan bumi? Pak Haji, berapa kilo Pak Haji? Jarak langit dan bumi jauh luar biasa. Itu satu tingkatan. Kalau anak dan ibu, anak dan orang tua terpaut beberapa tingkat, Masya Allah, jauh sekali surga anak dengan surga orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin orang yang beriman itu kurang lengkap kebahagiaannya.
Allah ingin sempurna kebahagiaan. Sebagaimana orang di dunia kalau sudah maghrib itu kan anak dikumpulkan, kalau tidak ada dicari. Itu kalau memang bapaknya seperti bapak, ibunya seperti ibu. Apalagi kalau sudah jam 8, sudah jam 9, anak belum pulang, apalagi perempuan. Masya Allah, hari ini di warkop sampai pagi, di jalan sampai pagi, gadis-gadis perempuan. Itu bapak ibunya kemana itu? Itu orang yang beriman. Begitulah nanti di akhirat. Di dunia ingat anak kan? Apalagi kalau ibu-ibu, anaknya kuliah di mana atau anaknya mondok di mana. Kalau ibu bapaknya makan enak, ibunya bilang ingat anaknya ya. Ya, kalau gitu memang sampai nanti orang beriman di akhirat, di surga itu lihat, tengok, kok mana ya anak saya? Anak saya kok tidak kelihatan. Dulu sama-sama ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Dulu saya ajak loh anak saya sholat di sini. Sama-sama taklim di masjid ini. Tapi kok tidak ketemu di akhirat, tidak ketemu di surga. Makanya Allah kumpulkan ya rindu kepada anak-anak. Maka Allah Subhanahu wa taala kami pertemukan. Allah angkat anak ini yang surganya jauh di bawah orang tua ini, maka Allah pertemukan mereka di surga yang sama. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim, itu berarti siapa yang bekerja adalah Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak pernah mengurangi anak yang atau bapaknya dikurangi pahalanya atau anak dikurangi enggak. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Atau sebaliknya, ada penafsiran yang kedua. Ya, penafsiran yang kedua itu anak surganya tinggi, bapaknya yang di bawah. Surga tingkatannya lebih rendah, bapak ibunya lebih rendah surganya. Dan ini yang kita mau kan? Ya, ini yang kita mau orang tua. Kita berharap anak kita soleh luar biasa sehingga dia nantinya akan menolong kita di akhirat kelak. Ya jangan seperti itulah. Jangan seperti itu. Mari kita sama-sama fastabiqul khairat. Ya. Kalau kita kan harapannya anak kita jadi anak soleh luar biasa. Ya. Anak kita menghafal Al-Quran, kita tidak menghafal Al-Quran, gitu ya. Anak kita SD itu hafal Quran 2 juz, 3 juz. Bapak ibunya berapa hafal Quran? Masa anak sudah ngafal Quran 2 juz, 3 juz, kita tidak ngafal apa-apa? Ini kan tidak adil. Kita mengharap anak kita jadi anak soleh, anak yang baik, yang nanti waladun solihun yad'ulah, kan begitu. Anak soleh yang mendoakan, nanti mereka yang akan menolong kita. Ya jangan seperti itu. Jangan seperti saling berlomba. Terserahlah.
nanti Allah Subhanahu wa taala, kita yang nanti menolong anak kita atau anak kita yang menolong kita. Tapi sekarang, hari ini, mari kita fastabiqul khairat, sama-sama berusaha, berlomba untuk dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz, khalifah paling terkenal, paling masyhur, yang paling hebat di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah jadi khalifah 29 bulan, 2,5 tahun, tapi cukup memakmurkan dunia. Ya, tidak usah tiga periode, cukup 2,5 tahun. Wilayah kekuasaannya Rusia timur sampai ke Rusia barat, Maghrib, Maroko. Berapa luas, berapa negara hari ini? Hari ini mungkin 50 negara lebih mungkin. Dari Rusia sampai Maroko. Bahkan di tahun 91 Hijrah, kaum muslimin sudah menyeberang ke Andalus, Spanyol. 91 Hijrah. Ya. Kaum muslimin sudah memasuki Eropa, dan itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz 99 Hijrah sampai tahun 101 Hijrah. Tidak lama-lama. Orang soleh itu begitu, berkuasa tidak perlu lama-lama, tapi luar biasa, karyanya luar biasa. Ya. Karena umur itu tergantung kepada kualitas. Buat apa umur panjang tapi tidak kualitas? Ya. Ya. Umar bin Abdul Aziz umurnya 41 tahun, mati, meninggal beliau rahimahullah. Tapi Masya Allah, karyanya, orang itu sampai sungkan terima zakat. Hari ini orang kaya tidak malu terima zakat. Di masa Umar bin Abdul Aziz, orang sungkan terima zakat, malu terima zakat. Anaknya berapa Umar bin Abdul Aziz? Ada yang tahu anaknya? Anaknya 17. Siapa di sini yang anaknya 17? Ada jemaah kita yang anaknya 17. Anaknya 17, khalifah kaum muslimin. Sibuknya luar biasa. Ya. Kayak apa sibuknya kira-kira? Khalifah, Pak Camat sibuknya luar biasa, bupati, wali kota sibuknya luar biasa. Ini khalifah, kekuasaannya dari timur membentang sampai ke barat. Tapi anaknya 17, istrinya jangan ditanya. Tapi beliau masih sempat mengumpulkan anaknya satu kali sepekan dalam satu majelis. Anaknya disuruh baca Quran satu-satu. Anak disuruh baca Quran satu-satu. Anak 17. Bayangkan. Tapi karena memang mereka adalah ahli ilmu, mereka memang alim, ulama.
Umar bin Abdul Aziz itu bukan hanya khalifah. Hasan al-Basri mengatakan bahwa kalau khalifah dilantik, hebatnya zaman Islam, kalau khalifah dilantik itu ulama diundang satu persatu, mereka memberikan nasihat, bukan dandutan. Ulama diundang satu persatu memberikan nasihat kepada khalifah. Tapi kata Hasan al-Basri, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, kami yang dinasehati oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Saking tingginya ilmunya, saking solehnya orangnya, saking hebatnya ketakwaan dari Umar bin Abdul Aziz. Ulama itu yang dinasehati oleh Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau khalifah. Memang iya, karena beliau hidup dibesarkan di Madinah bersama pamannya Umar, Abdullah bin Umar, bersama kakeknya Abdullah bin Umar. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Tapi beliau dibesarkan di Madinah di tengah-tengah keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga menjadi seorang alim yang luar biasa. Baru jadi pejabat, umur 25 tahun jadi gubernur. Siapa di Indonesia yang 25 tahun gubernur? Hah? Belum ada. Belum ada. Layak. Kenapa? Punya ilmu, punya iman, punya takwa. Ini yang layak dijadikan pemimpin. Makanya umur 39 tahun jadi khalifah. Jadi khalifah tidak perlu lama-lama, makmur semua orang. Begitu beliau memperhatikan pendidikan anaknya, sibuknya luar biasa, anak sebanyak itu, tapi beliau masih sempat untuk bermajlis dengan anaknya, belajar bersama dengan anaknya. Sudahkah kita pernah bermajlis dengan anak istri kita di rumah, membaca Al-Quran bersama? Ya, itu minimal satu sekali sepekan lah. Kalau ada yang bisa tiap hari, masya Allah, keberkahan yang luar biasa. Apalagi kalau setelah sholat subuh di rumah, keberkahan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan majelis ilmu, keberkahan waktu subuh. Itu kalau dilakukan, masya Allah, insya Allah keluarga ya berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat, di surganya Allah, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena mereka memang ahli ilmu, mereka baca Quran langsung ngerti, maka kita tidak cukup dengan keluarga hanya baca Quran hari ini, harus baca artinya ya. Nanti meningkat lagi, baca tafsirnya supaya kita mengerti. Tapi kalau ya anaknya ya dibaca nanti artinya, kemudian anaknya tanya, ya ini artinya apa ya, maksudnya apa, coba kamu ulangi. Kalau itu ayah juga tidak ngerti. Tapi ayah punya ustadz, nanti ayah telepon,
pekan depan kita bicarakan lagi. Kan enak, ada dialog antara anak, ibu, keluarga. Nah, itu yang akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir, dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Di ayat 82 berakhir kisah ini. Di ayat 82 Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa ammal jidaru, dan adapun rumah atau dinding rumah yang dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, fakana li ghulamaini yatimaini, itu adalah milik dua orang anak yatim fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah itu ada kanzun. Kanzun itu harta karun, harta simpanan, ya, untuk mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapaknya anak yatim itu bapak yang saleh. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa begitu maksimalnya tarbiyah atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah kepada anak-anak. Luar biasa penjagaan Allah terhadap anak-anak. Kenapa? Karena satu tadi, abuhuma salihah, karena bapaknya bapak yang soleh. Karena itu asuransi paling hebat, asuransi paling berharga adalah bapak yang soleh. Itu asuransi. Asuransi yang lain tidak jelas, bahkan mungkin sebagian banyak yang haram. Abuhuma salihah, ini garansi dan asuransi untuk anak di masa depan, bahwa bapak yang soleh itu jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapaknya bapak yang soleh. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala, rumah yang hampir roboh itu dibangun oleh dua orang nabi sekaligus. Tukangnya nabi. Itu rumah barokahnya kayak apa? Hari ini tukang kita sholatnya aja tidak tahu sholat apa enggak, ya. Ini rumah dibangun oleh dua orang nabi, tukangnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ditambah satu lagi calon nabi, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah pemuda yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Nanti ketika Nabi Musa meninggal,
Yusha bin Nun juga menjadi nabi. 3 orang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anak ini. Pertama ketika mereka datang ke sana, ya, kira-kira kalau kita melihat ya gambaran cerita ini, anak yatim ini anak yang diurus apa enggak anak yang diurus? Ditelantarkan. Ini pasti anak yang ditelantarkan. Sehingga rumahnya saja hampir roboh. Bayangkan. Masyarakatnya itu masyarakat yang tidak baik. Dan memang tidak baik. Ketika mereka masuk ke sana, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir itu minta makanan. Istata'ama ahlaha, minta makan karena tidak punya bekal, habis sudah. Minta makan sekedarnya, minta air, minta makan sekedarnya, ya. Bukan 39 triliun, hanya minta makan dan minum. Fa'abau ayyudhayifuhuma, mereka tidak mau, pelit, bakhil. Ini masyarakat, Masya Allah, luar biasa buruknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan betapa maksimalnya penjagaan Allah kepada 2 orang anak yatim ini, karena anaknya, karena bapaknya adalah bapak yang saleh. Kalau seandainya, kalau kita melihat tabiat dari masyarakat ini, kalau seandainya mereka tahu betapa berharganya harta karun, kanzun tadi ya, simpanan yang ditinggalkan oleh bapaknya anak yatim tadi, kalau orang mereka tahu, kira-kira mereka biarkan atau mereka ambil? Ya pasti ya diambil. Orang masyarakatnya bukan masyarakat yang baik. Anak telantar, anak yatim tidak mereka urus, apalagi hartanya ya. Kalau punya harta pasti mereka ambil sudah. Kanzun, ada tafsiran lain, kanzun itu adalah ilmu. Yang tadi adalah harta, ya, tumpukan emas, uang. Kanzun itu juga ada yang menafsirkan adalah ilmu. Jadi warisan bapak yang pertama harta, ilmu, kesolehan. Ini kalau lengkap, Masya Allah ya. Ada ilmu, diwariskan ilmunya, solehnya diwariskan, harta juga diwariskan. Ini Masya Allah, lengkap sudah. Tapi kalau tidak, minimal ilmu dan kesolehan ya, ilmu dan kesolehan. Itulah yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ya. Kira-kira khalifah itu kayanya kayak apa ya? Hah? Ini baru jadi menteri setahun 2 tahun, Masya Allah, rekeningnya melonjak luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz khalifah, tapi ketika meninggal warisannya cuma 22 dinar. 22 dinar. Itu pun terpakai untuk penyelenggaraan mayat beliau sendiri, beli tanah kuburan. Bayangkan khalifah beli tanah kuburan. Beli tanah kuburan sendiri dari orang Yahudi. Kata orang Yahudi, tidak usah dibeli wahai khalifah, saya ridho karena saking baiknya, tidak usah ganti rugi. Ganti rugi.
Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau dibeli. Anak 17, harta warisan cuman segitu. Kemudian sepupunya, calon khalifah berikutnya, sepupunya mewasiatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, Anda tulis berapa maunya Anda, ya, uang baitul mal, kekayaan, supaya kami nanti bisa memberikan kepada anak Anda. Terserah. Kalau kita seperti itu hari ini, Masya Allah, langsung tulis. Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Saya titipkan anak saya kepada orang yang lebih kaya daripada kalian. Siapa yang lebih kaya daripada kami? Kami khalifah, calon khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya titipkan kepada anak-anakku, saya wariskan kepada mereka kesolehan dan nama baik. Itu warisan terbaik orang tua kepada anak, kesolehan dan nama baik. Begitulah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kesolehan orang tua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu maksimalnya Allah utus 3 orang nabi untuk memelihara anak yatim ini. Kemudian menurut sebagian ahli tafsir, yang soleh itu adalah bapak ketujuhnya, kakeknya yang ketujuh yang soleh. Masya Allah. Ini 7 turunannya dari sini dalilnya. Ya. 7 turunan kata orang itu di sini dalilnya. Cuman hari ini kan 7 turunan itu hanya percandaan tentang masalah uang. Kakek saya 7 turunan kaya, cuman saya turunan yang ke-8, makanya kayak gini. Jangan hanya sekedar percandaan. Ada tafsir mengatakan bahwa kakeknya yang ke-7 yang soleh, sehingga kesolehan kakeknya itu berkahnya itu sampai kepada anaknya, turunan 7 turunan itu. Dan memang iya, kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam berapa turunan itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesolehan itu luar biasa, bukan hanya 1 keturunan, tapi lintas keturunan. Maka marilah sama-sama kita berlomba dengan anak kita, dengan keluarga kita, fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, walaupun nanti surganya beda. Insya Allah Allah kumpulkan lagi dalam surga yang sama. Terserahlah nanti ya, kita yang membawa anak kita ke tingkat yang lebih tinggi, atau anak kita yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.